juga bersama kita, Alhamdulillah ada Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor juga bersama kita ada Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Untuk tim Manaqib All Internasional di bawah komando Bunda Haja Sumono yang kita cintai bersama, yang bekerja luar biasa untuk kita semua menjadi wasilah untuk berkhidmat bersama Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sariwati Wati Mena, dan Profesor Haji Priyatno dan Mas David Wati Mena ya. Yang berbahagia malam ini yang mulia Ibu Haja Nurhaliani sebagai pemangku hajat. Semoga dengan wasilah Manaqib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya dan selamanya untuk beliau dan keluarga besar. Apalagi tadi beliau akan menempuh perjalanan ke Mekah ya. Semoga Allah nambah-nambah ilmu, menambah-nambah keberkahan, menambah keimanan, ketakwaan, keistiqomahan, dan menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani untuk beliau dan keluarga besar, dan meringankan segala persoalan dan kesulitan yang menambah beliau kekuatan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Juga untuk petugas Manaqib yang bekerja dengan sangat baik, dan doa yang sama untuk kita semua para murid-murid kebanggaan Bangsa Sahabat yang dipisahkan hadir di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah ada 60 titik malam ini dari seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah malam ini kita ada di tanggal 27, ya masuk 27 Rabiul Awal, maaf Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani tahun 1447 Hijriah atau tanggal 18 Oktober ya 2025. Nah, izinkan saya membahas topik yang sudah kita ulang-ulang. Ini pernah saya sampaikan juga dan juga banyak sekali wakil talqin yang pernah membahas, yaitu tentang ilmu ya, karena ini juga topik yang sangat luas, sangat penting. Di dalam kitab Fadlul Zuhur, salah satu huruf di sana adalah ain yang bermakna dimana oleh guru kita sebagai ilmu. Nah, ini kita seringkali dalam bahasa Indonesia, saya pribadi juga ya, untuk waktu yang lama kita, karena lidah kita itu agak susah kalau menyebut ain, jadi kita agak sedikit struggle ya kalau menyebut ilmu dan ulama itu ya. Tapi sebenarnya benar itu, dan maka sahabat selalu tidak pernah konsisten, selalu konsisten mengajarkan kita ilmu ya dan ulama ya. Jadi bukan ilmu dan ulama. Ini sangat penting. Sehingga kenapa kemarin bahas majelis MUI itu ya, itu yang benar MUI, Majelis Umat Islam, bukan Majelis Ulama. Karena kalau MUI maksudnya punya adalah ain bukan alif. Dan huruf ini nanti akan berkaitan dengan huruf lainnya, yaitu huruf alif yang bermakna iman, dan huruf ya atau yakin, karena ada kaitan antara ilmu dan iman dan keyakinan. Nah, di dalam studi kefilsafatan, ilmu ini adalah seperangkat atau satu bangunan yang terdiri dari begitu banyak atau banyak bagian-bagian yang lebih sederhana atau lebih lebih kecil ya, yang disebut dengan pengetahuan atau knowledge. Nah, ini mohon maaf saya tidak tahu kalau dalam bahasa Arab pengetahuan ini padanannya apa ya. Kita seringkali hanya menyebut ilmu saja. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kita ada kata lain, yaitu pengetahuan atau bahkan ada ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau sebab kata ilmu itu kalau dalam kazanah makna bahasa kita, bahasa Indonesia bisa bermakna macam-macam. Ilmu memasak, ilmu olah kanuragan gitu ya, itu sebut ilmu juga yang memiliki belum tentu bisa dipakai dalam kazanah ilmu akademik misalkan. Ya. Kalau memasak atau
ilmu yang lain itu kita sebut sebagai skill, keterampilan, tapi dia sendiri kadang bukan ilmu kalau sudah menyangkut tata cara penggunaan. Nah, ada juga istilah yang kita sering pakai itu knowledge ya atau pengetahuan. Nah, ilmu itu adalah susunan begitu banyak pengetahuan, knowledge yang terrangkai satu dengan lainnya itu untuk menjadi satu perangkat pengetahuan yang sangat general, yang besar gitu ya. Misalkan kalau di dalam kajian filsafat itu ada banyak cabang tentang ilmu tentang realitas misalkan ya ada metafisika atau ilmu filsafat manusia misalkan. Nah, itu ada banyak eh, apa namanya klaim-klaim atau teori yang general ya misalkan manusia adalah makhluk rasional gitu ya. Nah, di dalam klaim penjelasan manusia adalah makhluk rasional ini itu terdiri begitu banyak penjelasan-penjelasan atau pengetahuan-pengetahuan lain yang menjelaskan manusia sebagai makhluk rasional ya misalkan apa itu rasionalitas, ciri rasionalitas, bagaimana manusia beda dengan cara berpikir hewan atau yang lain misalkan ya. Nah, jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang lebih spesifik, yang terhubung dengan pengetahuan yang lain, yang beda untuk membentuk satu yang lebih besar disebut dengan ilmu. Nah, di dalam kajian keislaman juga eh, banyak ilmu-ilmu, misalkan dalam usuluddin atau filsafat Islam juga seperti itu ya, dalam rangkaian besar, misalkan Allah adalah wujud. Salah satu sifat Allah. Nah, di dalam klaim besar itu ada begitu banyak bentuk-bentuk yang lebih sederhana ya. Klaim tentang apa itu wujud, kenyataan empiris, bagaimana kita mengetahuinya. Misalkan itu adalah bentuk pengetahuan-pengetahuan yang lebih elementer. Jadi ketika di dalam Fadlul Zuhur yang disebut itu ilmu, maka ilmu itu menyangkut banyak sekali bentuk pengetahuan-pengetahuan yang di dalamnya gitu ya kita cari. Nah ini juga berlaku untuk ilmu-ilmu yang katakan dianggap ilmu umum, ilmu eksak dalam ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, antropologi misalkan ya. Nah semua seperti itu. Jadi tidak ada ilmu tanpa pengetahuan ya karena bagian ilmu itu adalah pengetahuan. Seperti kalau Bapak Ibu membayangkan tembok rumah gitu ya. Nah tembok rumah itu hanya dia bisa menjadi tembok ketika ada batanya. Nah, bata inilah pengetahuan. Yang mengikat satu bata dengan bata yang lain, ini adalah logika. Ya, analisis yang membuat satu bata dengan bata lain itu nyambung secara rasional, secara akademik. Dan ini berlaku juga untuk ilmu-ilmu yang sifatnya agama, gitu. Di agama yang ada unsur keyakinannya. Nah, di dalam pengertian yang apa itu kemudian pengetahuan ya, bata dari ilmu tadi itu, di banyak pemahaman dikatakan, salah satunya yang agak klasik ini, pengetahuan itu adalah kepercayaan yang terjustifikasi. Jadi ada dua unsur dari pengetahuan ini, yaitu kepercayaan dan justifikasi. Justifikasi itu adalah bukti-bukti ya, yang membuat atau mendukung kepercayaan itu. Misalkan kita percaya bumi itu bulat, atau api itu panas, ya, atau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius misalkan. Nah, selama tanpa bukti, maka dia hanya menjadi satu kepercayaan. Tapi ketika dia ada buktinya, ada justifikasinya, baik yang sifatnya itu empiris, ya bisa kita lihat, kita ukur ke apa namanya secara fisik, atau kita pikirkan secara logis, justifikasi itu bersifat logis, maka dia menjadi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu adalah bentuk lebih kompleks daripada kepercayaan. Dan ini juga berlaku di dalam agama kita, juga dalam Torikoh ini. Ada aspek-aspek yang itu hanya berupa kepercayaan, tapi kalau kita cari bukti-buktinya, penjelasannya, maka dia menjadi ilmu, gitu ya. Misalkan kita dalam Islam ada rukun iman ya, percaya pada Allah, pada kitabnya, pada Nabi. Nah, ketika
di level kepercayaan saja, dia hanya menjadi kepercayaan. Kita percaya Allah itu ada, kita percaya Allah menciptakan, Allah itu maha berkuasa, ya. Tapi ketika kepercayaan itu kita hasilkan, kita pikirkan, kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk penjelasan atau pemahaman mengenai kepercayaan itu, maka dia menjadi pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan itu berkembang dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dia menjadi ilmu, ya. Kemudian ada ilmu tauhid. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin ada pengetahuan itu tanpa kepercayaan. Nah, di sini sudah kita melihat kaitan antara ilmu dengan iman, ya, karena iman itu adalah bentuk kepercayaan dan yakin. Nah, yakin ini adalah juga bentuk kepercayaan pada intensitas level yang lebih kuat, ya, lebih intensif. Kemudian di dalam kitab Fadhilus Zuhur, Bangsa Abang mengutip surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 yang berkali-kali juga dibacakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ayat ini sangat menarik, ya, karena eh, Allah menyebutkan orang-orang beriman dulu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di saya ingat dulu sudah waktu yang agak lama, ada semacam perdebatan gitu, ya. Apalagi kalau kita bicara filsafat, apakah kira-kira kalau kita belajar makin banyak ilmu itu bisa mengurangi keimanan kita? Ya, misalkan belajar ilmu yang agak berbahaya kayak filsafat gitu. Karena ada banyak juga kiai-kiai gitu yang melarang, bahkan mengharamkan filsafat. Nah, salah satunya pernah dituduhkan kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali itu dianggap ulama yang melarang atau menyerang filsafat. Dan dari sejak itu, kajian terhadap filsafat dalam Islam itu banyak sekali berkurang, gitu, ya. Atau sebaliknya, gitu, ya. Mungkinkah ilmu itu menambah keimanan? Nah, di dalam surat Al-Mujadilah ini sangat jelas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Itu artinya ilmu adalah sesuatu yang harus dicari dan itu menjadi kewajiban dan tidak berbahaya, gitu, ya. Nah, ini yang menarik karena di dalam Al-Quran juga ada banyak sekali ayat-ayat. Kalau dalam catatan saya itu ada lebih dari 90 ayat, ya, yang menuntut agar umat Islam, orang-orang beriman, bahkan manusia secara general itu untuk mencari ilmu, untuk berpikir, untuk memahami pemahaman di dalam banyak hal, ya, termasuk terhadap Al-Quran, terhadap kitab manusia itu sendiri, kepada alam semesta, kepada Allah, gitu kan. Misalkan ada ayat yang mengatakan, tidakkah mereka berpikir dari mana manusia diciptakan, misalkan, ya. Tidakkah mereka memikirkan apa namanya perputaran siang dan malam, misalkan, juga tentang Al-Quran. Artinya itu semua ketika dipikirkan atau dipelajari, dia menghasilkan pengetahuan, menghasilkan ilmu. Karena ilmu itu selalu bersifat rasional, gitu, ya. Nah, ini yang apa namanya, saya kira penting. Kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Mujadilah ini, sesungguhnya ilmu itu sangat penting ketika dia bisa menciptakan keimanan. Misalkan, ya, di dalam surat ini salah satu ayat favorit saya, di surat Ali Imran ayat 190 dan 91 misalkan disebutkan, ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta perubahan siang, malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, atau biasanya ulul albab itu diterjemahkan sebagai orang yang berakal. Di ayat 191-nya dijelaskan siapakah ulul albab itu, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, pada karoya mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring sambil memikirkan, fakar tentang penciptaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Nah, ayat ini sangat kompleks, ya, sangat penting kalau kita pelajari, sangat menarik sekali.
Nah, itu artinya di dalam dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang serupa seperti ini. Allah menjelaskan bahwa di dalam alam semesta ini, proses penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ya, itu bagi mereka yang berakal. Nah, itu artinya kan bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau mencari ilmu, bagi mereka yang mau menganalisis, bagi mereka yang mau mencari pemahaman ya. Tapi itu tidak cukup ya. Karena ulul albab itu, definisi ulul albab itu adalah mereka yang mengingat Allah ya. Jadi di sini penting ada zikirnya dan ada proses berpikirnya. Nah, hanya dengan berzikir dan berpikir itulah kemudian tanda-tanda kuasa Allah itu bisa kita pahami, kita tangkap, gitu, kita ungkap ya. Jadi tabirnya atau hijabnya itu terungkap dengan zikir dan pemikiran. Nah, ini artinya eh, proses pencarian ilmu itu bisa memperkuat keimanan ya. Karena di balik itu tanda-tanda ada kayak besar oh, ketika kita mengetahui tanda-tanda Allah itu semakin tersebar, itu kan artinya keimanan kita makin kuat ya. Jadi ini saya kira kenapa salah satu alasan atau salah satu alasan sudah jelaskan dalam surat Al-Mujadilah tadi Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat karena iman dengan ilmu itu bisa meningkatkan ilmu itu bisa meningkatkan keimanan gitu ya sebaliknya. Nah, iman juga tanpa ilmu itu lebih sederhana ya seperti dalam banyak hadis misalkan Rasulullah menggambarkan bahwa mencari ilmu beberapa saat itu lebih mulia atau lebih bagus daripada ibadah berhari-hari misalkan. Atau berpikir mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada kita ibadah ritual beberapa bulan misalkan. Itu artinya begitu kuatnya ilmu itu. Karena justru dengan ilmu itu akan meningkatkan keimanan. Dan di level inilah ketika iman itu dilandasi dengan ilmu, maka dia menjadi keyakinan ya di dalam keyakinan. Nah, di dalam kitab Fadhil Zuhur juga pengarang Abah menjelaskan ada level-level keyakinan ya. Eh, ada level keyakinan saja tanpa bukti, kemudian ada level keyakinan yang sifatnya terbuktikan atau ainul yakin. Ainul yakin itu kita yakin dengan menyaksikan. Nah, menyaksikan itu berarti bukan hanya kita melihat gitu ya, tapi juga mendengar, tapi juga memikirkan, memahami gitu ya. Dan level tertinggi hakul yakin. Nah, ala hak ini ketika kita sampai pada pengetahuan yang benar. Jadi level tertingginya di situ. Bisa aja kita yakin pada Allah ya tanpa ilmu, itu bisa. Tapi ketika kita memiliki bukti-bukti atau penjelasan tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, Rahman dan Rahiman Allah secara rasional, maka keimanan itu akan menjadi lebih lebih kuat gitu ya. Dan kita pengetahuan itu sampai kepada pengetahuan yang sifatnya itu tadi dilandasi dengan zikir, maka dia menjadi hakul yakin gitu ya. Karena pengetahuan juga eh, di dalam Toriko ini kita diajarkan meskipun dia berdimensi rasional, tetapi rasio itu atau akal itu bukan satu-satunya elemen kita untuk mengetahui ya. Ada pengetahuan yang itu mengikat dengan hati kita ya. Di dalam kitab Fudail Zuhur ini juga pengasas Abah menjelaskan mengutip beberapa hadis yang kita diminta untuk mencari ilmu yang itu membersihkan hati. Nah, ini sangat penting. Itulah juga kenapa dalam surat Ali Imran tadi yang saya sebut, ulul albab itu komponen pertamanya adalah berzikir mengingat Allah ketika berbangkit, berdiri, ya, duduk dan berbaring. Jadi kalau kondisi tubuh apa aja dalam bentuk kesadaran apa kita ingat berzikir kepada Allah dan baru memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, itu baru eh, pemahaman hakul yakin itu bisa kita capai gitu ya. Ini artinya ada proses ya. Eh, Beberapa saat yang lalu Kiai Mahmud Johnson menyebutkan soal ilmu laduni ya, ilmu yang Allah berikan itu kepada ibad, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, saya kira
untuk level kita, kita nggak perlu bicara ilmu laduni lah, itu bukan urusan kita. Eh, karena saya kira kalau memang kemudian kita punya pengetahuan, ya itu otoritas Allah gitu ya kita lihat. Tapi tugas kita sebagai Muslim adalah mencari ilmu. Dan juga dalam Toriko ini kita eh, genjot gitu ya, didorong, dimotivasi luar biasa oleh para sahabat untuk mencari ilmu. Dan ini yang saya kira sangat juga perlu diketahui, kaitan antara ilmu dengan adab di dalam Toriko kita ini ya. Di dalam Toriko ini kita diajarkan untuk menjaga adab kepada guru. Nah, salah satu bentuknya adalah tidak bertanya tentang apapun yang disampaikan guru. Nah, tidak bertanya ini bukan berarti tidak boleh berpikir. Nah, ini berbeda gitu ya. Mohon nanti Ikhwan Amal Bapak Ibu tidak menyamakan. Berarti Abah melarang kita untuk berpikir dong. Tidak seperti itu. Justru di banyak sekali Abah mendorong kita gunakan otaknya, harus cerdas. Itu artinya kita dituntut untuk berpikir. Kalau nggak seperti itu, percuma pengusaha Abah sampai mau mendirikan Usama itu kan lembaga ilmu dan gitu. Banyak seluruh ikhwan didorong untuk sekolah di Usama minimal S1 ya. Nah, itu kan proses berpikir semua itu. Nah, jadi tidak boleh bertanya itu soal adab, bukan persoalan tidak boleh mencari ilmu. Justru ilmu itu wajib ya untuk kita semua. Hanya memang ada ilmu-ilmu yang bisa kita cari melalui diawali dengan pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan sangat penting. Kalau Bapak Ibu kuliah itu melakukan skripsi atau tugas yang lain, tesis atau disertasi, komponen kunci dari karya itu adalah pertanyaan riset ya. Penelitian apa saja itu harus bermula dengan pertanyaan riset. Tetapi ada juga ilmu-ilmu atau pengetahuan yang justru kita nggak boleh bertanya. Nah, ini menariknya gitu ya. Dan dalam torikoh kita ini ada banyak ilmu-ilmu kayak gitu yang justru pertanyaan itu berbahaya. Ya. Salah satu kisahnya itu ada di surat Al-Kahfi, hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang berkali-kali juga bangsa Arab menjelaskan. Ya, Nabi Musa diminta untuk bersabar. Ini bukan berarti Nabi Musa nggak boleh berpikir, tapi nggak boleh bertanya. Itu dua hal ya yang berbeda. Jadi ini ada proses kesabaran yang mendorong keilmuan ya atau pengetahuan tanpa bertanya. Tapi ada ilmu yang memang harus kita tempuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang saya kira juga perlu hati-hati ya untuk mungkin bisa kaji dengan waktu yang lebih jauh. Karena ada banyak-banyak pertanyaan itu yang sesungguhnya cukup berbahaya ya kalau kita follow up menghasilkan ilmu. Dan ini belakangan saya eh, mendapati beberapa peneliti dalam bidang antropologi mengkaji primata itu yang mereka berkesimpulan salah satu pertanyaan yang khas muncul bagi manusia itu seperti pisau ya bermata dua. Dia bisa bagus menghasilkan ilmu, tapi dia juga bisa sangat berbahaya. Nah, jadi ini gara-gara pertanyaan gitu ya. Pertanyaan why maksudnya itu ya itu bisa berbahaya juga. Dan di dalam kajian ilmu pengetahuan sekarang juga pertanyaan itu juga sangat menentukan ya. Sekarang ini ilmu-ilmu modern kontemporer yang kita eh, nikmati manfaatnya sekarang itu banyak bertenjang dengan pertanyaan how, bagaimana. Jadi dulu sekali awal-awal pengembangan ilmu itu pertanyaan adalah apa, ya. Apa ini, apa itu, kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian dari pertanyaan apa itu ada cara menjelaskan. Ya, misalkan ada kisah salah satu tokoh fisika yang paling berpengaruh, Isaac Newton. Dia menghasilkan teori tentang hukum mekanika klasik 1, 2, 3 itu dari lihat apel jatuh. Kemudian timbul inspirasi, kenapa apel bisa jatuh? Dari situ dia melakukan penelitian, penalaran, dan menemukan hukum fisika yang sampai sekarang kita pergunakan. Bukan berarti kita kalau sekarang sudah nggak boleh berhenti memikirkan apel jatuh, apapun jatuh. Tetap proses berpikir harus berjalan ya, sesungguhnya. Dan itu ada di dalam Al-Quran juga, kita diminta untuk memikirkannya. Nah, pertanyaan Newton itu sekarang sudah nggak berlaku, ya. Yang berlaku sekarang bagaimana? Jadi kalau ilmuwan sekarang melihat apel jatuh itu tidak melihat kenapa apel jatuh, tapi bagaimana apel jatuh. Nah, kenapa bagaimana yang ditanyakan? Karena dengan bagaimana itu ada dorongan untuk memanipulasi kejatuhan apel.
Gitu ya. Nah, ini sekarang jadi ada motivasi pengetahuan ini yang sangat penting. Di dalam agama kita, dalam Thorikoh ini, motivasi satu-satunya motivasi yang sangat mendasar dalam pengetahuan dan ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti surat Ali Imran tadi ya. Tujuan kita adalah menangkap tanda-tanda kebesaran dan kerahmatan Allah di dalam alam. Tapi ilmu yang kita punya sekarang, yang kita pelajari di universitas, termasuk di UGM, adalah bagaimana ilmu menjadi komoditas, gitu, menghasilkan produk, menghasilkan barang-barang, menghasilkan skill yang bisa dijual. Nah, ini persis yang terjadi kita sekarang ya. Produknya ya sarana teknologi, kemudian sarana transportasi, dan berbagai macam kemudahan yang menciptakan berbagai macam persoalan ya. Nah, jadi motif mencari ilmu itu juga sangat penting. Karena ketika motifnya itu menguasai atau merekayasa, maka dia bisa sangat berbahaya dan merusak ya, bahkan membunuh. Kenapa ada teknologi militer misalkan ya, itu kan pertanyaannya bagaimana cara memusnahkan manusia itu lewat senjata itu kan seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang sangat berbahaya ketika dijadikan sarana untuk memproduksi pengetahuan. Dan sebenarnya pengetahuan itu eh, bisa dikatakan cukup apa ya, cukup dilarang ya, atau mungkin sangat berbahaya. Nah, sementara dalam Toriko ini kita diminta atau diajarkan untuk membangun pertanyaan bagaimana ilmu atau alam semesta ini, jagat raya atau apapun yang ada dalam diri kita juga itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jadi dari mana keterkaitan kita dengan Allah itu berada muncul gitu ya dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita, dalam hati kita, dalam alam yang kita tinggalin itu. Jadi fokus kepada di situ ya, kepada makrifat itu. Dari situlah kemudian muncul hakul yakin. Jadi ini sangat penting. Jadi ada ilmu-ilmu yang membuat kita semakin jauh dari Allah, membangun hijab, dan ada ilmu yang semakin mendekatkan kita pada Allah. Nah, jadi saya kira begitu. Jadi yang dimaksud dengan surat Al-Mujadah itu tentu saja adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada eh, Allah. Ya, kalau ilmu seperti itu ya bukan berarti ilmunya nggak bisa dijual atau menghasilkan apa namanya pertumbuhan ekonomi ya. Jadi itu saya kira satu urusan yang sangat berbeda. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaratul pengasabah awas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan.